Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kalian di rumah? Saya berharap kalian dalam keadaan yang sangat luar biasa. Di tengah pandemi yang seperti ini, kebanyakan orang mungkin merasa bahwa Tuhan terasa jauh. Tetapi bagi orang-orang Kristen, harapannya Tuhan akan semakin dekat dengan kita ketika kita berserah kepadanya. Amin. Oleh sebab itu teman-teman, pada kesempatan hari ini kami dari tim teman-teman pemuda Youth GKB Kristus Gembala Nongko Jajar memberikan sebuah tayangan dengan nuansa yang baru. Kami ingin memberikan model yang baru buat teman-teman semua, supaya teman-teman tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dengan apapun caranya yang kami berikan. Semoga hari ini, malam ini, kalian senantiasa diberkati Tuhan dengan acara kami ini. Oke teman-teman, malam hari ini kami ingin mengadakan sebuah talk show di mana kami menghadirkan teman-teman kalian yang tentunya teman-teman yang merasakan bahwa Tuhan hadir di setiap kehidupan mereka. Malam hari ini, yuk sama-sama kita mendengarkan apa yang akan kita bicarakan nanti. Semoga kami berharap semua di sini, teman-teman boleh merasa terberkati. Sebelum saya memperkenalkan teman-teman yang akan menjadi narasumber hari ini, mari kita bersama-sama memulai talk show hari ini dengan satu pujian seperti yang kau ingini. Yuk teman-teman di rumah, jangan hanya menonton saja, tetapi ikut menyanyi, memuji Tuhan dan menyembahnya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal,
Puji Tuhan. Terima kasih Kesia and Friends. Kesia and Friends. Jadi malam ini kita akan ditemani oleh teman-teman akustik dari Kesia and Friends. Ya. Oke, teman-teman. Malam hari ini sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama menyerahkan apa yang akan menjadi pelayanan kita hari ini dan juga teman-teman boleh menikmatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Tuhan pertemukan kami meskipun bukan di gedung gereja, tetapi kami percaya melalui tayangan ini, kami yakin hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang rindu melayani Engkau, kiranya melalui apa yang kami sampaikan, apa yang kami ceritakan, apa yang kami bagikan, apa yang kami share, boleh menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Berkati teman-teman kami yang di rumah, yang sedang menonton atau melihat tayangan ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan hati yang suci, memberikan hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menyamai mereka, apapun yang mereka alami, kami percaya Tuhan Yesus berdaulat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini, malam hari ini, acara kami ini, mulai dari awal hingga akhirnya, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya, Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Yes. Oke, selamat malam teman-teman saya. Oke, mic-nya dipakai dong, siapa gitu. Boleh, silakan. Gak usah rebutan. Wis, ya oke. Oke, apa kabar kalian semua? Grace, apa kabar? Luar biasa. Oke, sip. Nah, teman-teman yang di rumah, ini adalah teman-teman kalian yang selama mungkin sebelum corona kita hadir bersama-sama. Kali ini kami ingin menghadirkan mereka kembali di tengah-tengah kalian. Oke, sebelum ke tanya jawab atau share, saya ingin teman-teman men-share apa kesibukannya sekarang, apa yang menjadi pekerjaannya atau apa yang masih dikerjakan di rumah di masa-masa karantina ini, during a quarantine. Di masa-masa karantina ini apa yang kalian lakukan? Mungkin bisa mulai dari siapa yo? Grace. Silakan. Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum kenal namamu. Karena ini kan kata Pak Pendeta sama kata anaknya Pak Pendeta enggak ditonton hanya oleh teman-teman GKB, Kristus Gembala saja. Tapi ada dari luaran sana yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mungkin Grace bisa memperkenalkan diri, nama, terus sekarang kelas berapa atau sekarang kesibukannya apa. Silakan Grace. Perkenalkan, nama saya Lagresia Candimane Zahara, biasa dipanggil Grace, kelas 9 mau lulus ya. Oke. Kesibukan saya di rumah nggak jauh dari bersih-bersih, terus sorenya saya ke toko bantu mama, setiap hari seperti itu ya. Oke, setiap hari seperti itu. Oke, jadi ini adalah Grace yang tahun ini sudah lulus ya Grace ya? Sudah pengumuman belum? Sepertinya sudah lulus. Oh sepertinya, sudah pengumuman apa belum? Oh belum ya, sambil menunggu pengumuman ya kita doakan saja lulus, tapi pasti lulus lah ya. Kalau nggak lulus, panggil gurunya, nemui saya kasih parcel hari raya. Oke, itu tadi Grace ya. Terus kemudian silakan Serafim. Perkenalkan teman-teman, nama saya Serafim, saya kelas 9, sama kayak Grace juga mau lulus. Jawaban yang paling enak, saya Serafim. Oh gak apa-apa. Serafim, apa kesibukanmu sekarang? Kesibukan saya selama di rumah itu mengantar ibu ke sekolah, terus bersih-bersih, ya seperti itu kurang lebih setiap hari. Oke, mengantar ibu ke sekolah jalan kaki? Naik sepeda. Oh, sepeda ontel? Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Kira boncengnya
pakai sepeda ontel ya enggak ya. Oke. Maaf teman-teman di rumah kalau saya garing, tapi semoga kalian juga tertawa ya. Oke, selanjut Tegar. Orang paling tegar sedunia. Perkenalkan nama saya Tegar Wicaksono. Kamera. Perkenalkan nama saya Tegar Wicaksono. Saya kelas 12 IPA. Saya ini sudah lulus beberapa hari yang kemarin. Ya kesibukan saya di rumah itu nggak jauh amat dari sifat-sifat saya ya. Nge-game. Dan sering juga males-malesan di rumah, rebahan istilahnya. Dan juga males bersih-bersih gitu loh. Ya, Sudah? Oke, teman-teman, ya apa kan kejujuran lebih baik kan daripada berdusta ya kan. Kegiatannya Tegar di rumah nge-game, rebahan. Masa-masa seperti ini rebahan itu pahlawan ya kan. Pemerintah menyarankan untuk diam di rumah. Jadi berbahagialah kalian yang punya hobi rebahan karena kalian menyelamatkan dunia dengan rebahan kalian. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Next, terakhir, Grace. Silakan. Grace. Double Perkenalkan nama saya Grace Agustina, saya sudah lulus. Kesibukan saya bekerja. Ya udah itu aja. Sudah, itu aja. Oke, ini Grace yang lulus SMA, ini Grace yang lulus SMP. Oke teman-teman, jadi itu perkenalan dari teman-teman dengan kesibukan berbagai macam sampai lucu-lucu kesibukannya. Ada yang nge-game, ada yang bantu mama, ada yang ngantar ibu, ada yang bekerja. Itu semua adalah hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya segala sesuatu yang kita lakukan itu ya pasti luar biasa. Puji Tuhan kita masih bisa melakukan segala sesuatu ya kan. Daripada kita nggak melakukan apa-apa, ya seperti itu. Oke, next. Teman-teman di sini, saya pengen tanya sih, kalian pas proses kelulusannya, ini SMA kan, yang SMP belum ya? Yang SMA, Grace sama Tegar. Di masa pandemi ini, kalian kan sudah mendapatkan pengumuman kelulusan. Kalian merasa pengumuman itu seru, biasa saja, atau excited, atau bagaimana? Silakan, siapa dulu? Grace, silakan Grace. Perasaan saya lulus di tengah pandemi ini sedih. Kan udah susah-susah belajar, les apa segala macam. Tapi lulusnya dapat door prize, dapat giveaway. Ya agak sedih lah, kan gak ada tantangannya gitu. Ya itu aja. Tegar. Kalau saya sih sebenarnya juga sama sedikit sedih soalnya sudah belajar, sudah banyak les. Kan les-lesan saya itu dua les-lesan. Tapi akhirnya ya dapat kayak tadi door prize, hadiah tahun baru lah menurut saya. Ya akhirnya ya saya sedih memang, tapi saya itu bersyukur juga karena itu tidak rame-ramean, tidak ada namanya coret-coretan baju seragam itu ya. Akhirnya ya saya senang dikit dan juga saya juga suka di rumah menghabiskan waktu di rumah, nge-game, melakukan kesibukan sendiri kayak ngelamun, ngalas-malesan itu saya bersyukur kayak gitu. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan dulu dong buat mereka. Penonton yang ada di studio, ada di gereja, berikan tepuk tangan. Oke. Jadi ya perasaan mereka sedih, ada yang ya karena sudah belajar, sudah mati-matian, aduh aku mau lulus. Tapi ternyata dapat Grace giveaway, dapat door prize. Terus Tegar mengatakan, tapi tetap bersyukur karena seragamnya nggak dicoret-coret loh. Itu yang saya maksud. Jadi di tengah apapun kondisinya tetap ada rasa syukur. Ya kan, tetap ada hikmahnya walaupun mungkin bagi teman-teman yang lulus SMA hikmahnya itu lebih banyak sedihnya daripada senengnya. Tapi tetap aja di tengah kesedihan, di tengah apapun yang melanda,
hidup ini, apapun yang menjadi tantangan ini, tetap mengucap syukur seperti itu. Oke, lanjut. Wah, gitu dong, akur. Oke, maaf ya, mic-nya cuma 2, jadi gantian, nggak apa-apa wis. Nah, barangkali ada yang di rumah mau nyumbang mic, silakan. Tapi jangan mic yang buat karaoke tiktokan itu, jangan. Nggak ganggu. Oke, lanjut. Teman-teman yang SMP, yang sudah lulus SMP dan mungkin mau lulus, tapi saya yakin, saya percaya pasti lulus gitu kan. Nah, yang mau akan menerima proses kelulusan, deg-deg ser atau biasa saja, B aja itu atau gimana? Silakan, Grace. Perasaan saya biasa ya, soalnya apa dengan tiba-tiba lulus itu kayak udah biasa gitu, soalnya kan banyak kayak berita-berita pandemi ini yang buat sekolah-sekolah diliburkan dan itu sampai luama, jadi itu udah pasti lulus, jadi saya merasa biasa. Sudah? Oke, Serapim. Kalau perasaan saya juga biasa saja karena menanti kelulusan itu tidak ada kesan apa-apa. Jeru. Sudah Serapim. Oke. Ya, kasihan tapi ya gimana gitu ya. Ya katanya Serapim tidak ada kesan apa-apa, biasa saja. Ya nggak apa-apa sih. Itu kan pendapat mereka gitu kan ya. Mungkin teman-teman ada yang di rumah ada yang punya pendapat lain, yang mereka boleh komen di channel ini. Nah, di bawah ada kami sediakan chat di sebelah mana ya? Sebelah kiri atau kanan wis nggak tahu. Itu ada komen chat, silakan berbagi keluh kesah atau di komen silakan, di bawah itu ada komen. Nah, itu. Jadi itu tadi apa yang mereka alami saat ini gitu kan. Di tengah pandemi menantikan proses kelulusan atau yang bahkan sudah menerima proses kelulusan, mereka punya banyak perasaan, ada yang sedih, ada yang biasa aja, tapi ada yang bersyukur, ada yang ya menikmati proses ini. Nah, itu semua pasti ada dalam kehidupan setiap orang yang merasakan akibat dari pandemi ini. Tapi teman-teman, tema ya karena mereka sudah cerita ya. Sekarang tema talkshow kita hari ini adalah mengalami Tuhan dalam proses kelulusan dan pandemi. Mengapa temanya mengalami Tuhan? Karena kami ingin teman-teman di sini juga teman-teman di rumah mengerti bagaimana sih harusnya kita anak-anak Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus mengalami Tuhan, mengalami proses yang Tuhan bentuk, mengalami proses yang Tuhan sediakan untuk kita di tengah pandemi ini. Oke, kelihatan seru bukan? Ya, tapi sebelum lanjut kita dengarkan dulu satu pujian dari Cassius and Friends. Nah, yuk teman-teman yang di rumah ikut nyanyi ya sama-sama dengan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Tuhan, Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Teman-teman yang di rumah, kalau ketika di gereja ini teman-teman nyanyi, kami berharap semua teman-teman juga ikutan memuji Tuhan, oke? Oke, teman-teman, seperti pujian tadi mengatakan bahwa Engkau Allah Immanuel. Di saat pandemi ini ada menimpa dunia, bukan hanya Indonesia, tapi biarlah kita selalu mengatakan bahwa Engkau Allah Immanuel. Oke, landasan Alkitab yang mendasari talk show kita malam hari ini adalah Ayub 42 ayat 2. Kita baca sama-sama, teman-teman di rumah bisa melihat di layar monitor atau di layar HP. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada rencana yang gagal dan Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya seperti sharing-sharing sebelumnya di ibadah online kita, bahwa Tuhan tetap berdaulat atas apa yang terjadi di dunia ini. Dan mungkin atau saya yakin dan percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa menggagalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Yang bisa kita lakukan adalah terus berjalan bersama Dia, terus mengalami Tuhan, terus mengalami setiap proses yang Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini juga merasa bahwa mungkin ya rencana-rencanaku gagal, apa yang sudah aku harap-harapkan di tahun ini, di bulan ini gagal, sudah belajar, sudah mati-matian, berproses untuk menuju kelulusan dengan nilai yang baik, nilai yang tinggi, sudah ikut les sana sini, gagal, semua gagal. Dan ternyata seperti yang Grace katakan tadi, dapat giveaway, dapat door prize. Tetapi kembali lagi bahwa semua yang diciptakan itu ada dalam kehendak Tuhan. Makanya Ayub mengatakan bahwa aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Saya yakin juga ini bagian dari proses yang Tuhan berikan kepada teman-teman semua ini. Oke. Berhubungan dengan proses, saya hampir lupa ya materinya. Berhubungan dengan proses, ada beberapa pertanyaan atau sharing yang akan dijawab oleh teman-teman ini semua. Oke. Berhubungan dengan proses yang seperti saya jelaskan tadi bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, kalian bisa mengalami Tuhan. Nah, ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang mungkin bisa kalian sharingkan. Saya ingin dari Serafim dulu. Serafim, ketika kamu mengalami proses, ya kan, entah itu proses yang enak atau enggak enak, kamu itu menyalahkan Tuhan, orang lain, atau diri sendiri? Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya lebih baik yang pertama itu kita introspeksi diri dulu. Karena dalam sebuah masalah pasti tidak hanya kita sendiri yang mengalami, pasti ada orang lain. Jadi tidak semena-mena itu orang lain yang salah, juga tidak semena-mena hanya kita sendiri yang salah. Jadi kita harus introspeksi diri dulu. Singkat, padat, berkualitas. Oke, tepuk tangan untuk Serafim. Semua yang di studio 1000-an ini. Oke, jadi Serafim mengatakan bahwa kita harus introspeksi dulu. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan lebih lagi ya, atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa, kita harus introspeksi dulu. Oke, pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Grace. Silakan Grace. Kalau kamu mengalami proses entah itu enak atau tidak menyenangkan, kamu menyalahkan Tuhan, sesama atau dirimu sendiri, silakan. Lihat masalahnya dulu. Oke, lihat. Kalau kan
banyak sih masalahnya dalam kehidupan itu. Kalau seumpama pandemi ini gak bisa, gak ada yang disalahkan, gak perlu ada yang menyalahkan gitu. Kalau masalah pribadi atau apa itu, kalau saya sih ya menyalahkan diri sendiri. Gitu aja. Kenapa sih kamu kok menyalahkan dirimu sendiri? Tapi ketika kita mendengar bahwa Serafim ngomong nggak harus melulu kita yang disalahkan, tetapi ketika posisi bagaimana kamu menyalahkan dirimu sendiri? Ketika saya jauh dari Tuhan, ketika apa ya namanya, terbawa pergaulan yang nggak baik, itu saya menyalahkan diri sendiri. Gimana ya? Aduh, nangis nanti. Nggak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Kayak hidup saya tuh kayak B aja, flat aja. Kadang dekat, kadang enggak sama Tuhan. Kalau pandemi ini, masalah corona ini, menurut saya membuat saya pribadi lebih jauh dari Tuhan. Kayak saya itu kayak udah nggak dipakai apa gimana ya sama Tuhan. Jadi saya ya introspeksi, kenapa saya kok berhenti melayani, kenapa kok saya malah ibadah pun online saya nggak pernah lihat. Kayak menurut saya ya gak khusyuk apa gimana ya, gak adalah masalah itu sendiri yang membuat saya lihat orang-orang, lihat situasi saat ini tuh merasa saya tuh jauh banget sama Tuhan. Nggak malah mendekatkan atau takut sama corona, enggak. Saya malah keluar, saya fokus cari kerjaan. Cuma gitu-gitu aja hidup saya gitu. Nice. Oke. Pesan saya untuk Grace ya. Tuhan sudah mengingatkan malam hari ini buat teman-teman semua juga yang melihat tayangan ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya yakin dan percaya Grace ketika mengalami seperti itu, saya yakin itu juga sebuah proses gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini yang katamu menjauh dari Tuhan atau tidak dekat lagi sama Tuhan, itu saya rasa Roh Kudus yang menyamahmu. Kenapa? Karena kamu masih ingat, loh aku iki kok jauh dari Tuhan, kok merasa jauh dari Tuhan, kok merasa dengan adanya corona ini saya kok gak mendekat sama Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu yang Roh Kudus ingatkan kepada kamu. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus kamu jawab atau yang ada dalam perenunganmu sekarang yaitu, dengan saya mikir kayak gitu, nah bagaimana respon saya ke depan? Itu yang perlu kamu renungkan itu. Terima kasih untuk Grace yang sudah bersedia untuk curhat kepada kita. Kita terus berdoa buat Grace, terus Tuhan semangat, terus disemangatin ya teman-teman yang di rumah juga. Kan Grace jualan ya, dibantu dibeli jualannya, esnya seger katanya ya Grace, esnya seger. Ya teman-teman, kita sama-sama melalui tayangan ini juga saya berharap kita nggak hanya melihat, kita nggak hanya komen saja, woi itu ternyata temanku lagi talk show, tapi kita tetap harus
mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka butuh doa, mereka butuh didukung, silakan teman-teman saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain ya. Ya saya berpesan, saya yakin dan percaya God God has a good plan for you, Grace. Tenang saja, kamu itu berharga di matanya. You're precious. Ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Kalaupun kamu merasa jauh dari Tuhan, itu berarti kamu sadar dari dalam diri dan bagaimana responmu ke depan, oke? Ya, terima kasih Grace, luar biasa Tuhan pakai hidupmu secara luar biasa. Ya, semoga hidupmu senantiasa, kiranya hidupmu senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, oke? Oke, terima kasih Grace. Ya, enggak promo sama sekali loh ya, itu tadi dapat dari Kesia. Oke, next saya tanya ke itu ya, tentang proses sudah teman-teman jelaskan, ada yang ya introspeksi diri, ada yang tadi curhat bagaimana proses dia dalam kehidupannya saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Ya, yang kedua untuk siapa dulu? Grace kecil. Grace, bagaimana kamu menanggapi proses kelulusan Anda atau kelulusanmu di masa pandemi ini? Apakah puas atau perasaan lain? Perasaan saya saat kayak mengalami proses kelulusan nih nggak ada perasaan puas. Soalnya perjuangan saya belajar dari kelas SMP kelas 7 sampai kelas 9 itu lulus cuma ya gitu-gitu aja. Terus perasaan ada senang, sedih, itu ada. Kalau senangnya ya nggak ada UN, tiba-tiba lulus, itu senangnya. Tapi kalau sedih itu nggak bisa lulus kayak lulusan kemarin-kemarin, nggak bisa kayak ketemu teman-teman yang terakhir kali, ketemu guru-guru yang terakhir kali, nggak bisa wisuda. Jadi perasaannya campur aduk, tapi saya bersyukur Tuhan itu tetap kayak menyertai saya gitu. Jadi misalnya kalau saya, aku iri kok sama kakak kelasku gini, tapi Tuhan itu tetap mengingatkan saya, "Jo iri Grace, pasti nanti kamu loh dapet yang lebih baik," gitu. Rasanya seperti itu. Oke, nice. Satu lagi juga dari Grace yang saya senang dari semuanya teman-teman, bersyukur. Nah itu yang penting ya. Di tengah apapun kondisinya kita harus tetap selalu bersyukur. Oke, thank you Grace. Tegar, bagaimana kamu menanggapi proses kelulusan ini di masa pandemi ini? Apakah kamu merasa puas atau ada hal yang lain? It's complicated for me. It's complicated. Soalnya ada puasnya juga ada tidak puasnya. Kalau puasnya itu ya lulus tanpa UN. Lulus tanpa UN sudah itu tidak ada tugas bebas. Saya sangat bersyukur. Saya itu tidak ada wisuda, nggak usah rame-ramean sama teman-teman, nggak usah ngomong-ngomong sama teman-teman, soalnya saya suka sendiri gitu. Jadi saya bersyukur banget. Cuma ya tidak puasnya itu ya karena usaha saya selama ini yang berjuang penuh sampai mati-matian untuk UN itu benar-benar sakit gitu loh kalau ketika dibatalin gitu. Soalnya saya berjuang mati-matian sampai saya ada tidur malam gitu, sampai saya di sekolah itu tiduran gitu istilahnya, tiduran sampai tidak fokus sama pelajaran yang sama guru saya itu. Akhirnya ya dibatalin. Ketika dibatalin gitu, hati saya gitu kayak hancur gitu loh, kayak saya sia-sia banget gitu. Kok bisa-bisanya UN hancur, padahal saya berdoa penuh sampai puasa satu minggu full itu saya puasa terus, tapi akhirnya ya dibatalin UN-nya. Saya ya memang sedih banget saat itu, tapi ya saya berpegang sama Tuhan. Soalnya ya pengharapan saya semua hal itu hanya pada Tuhan saja, karena dialah satu-satunya sebutannya itu ya satu-satunya buat hidup saya gitu loh. Satu-satunya hal yang membuat saya hidup adalah Tuhan. Makanya walaupun sesulit apapun cobaan atau ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, itu saya senang-senang saja karena Tuhan itu selalu senantiasa menyertai saya. Ya, itulah pendapat saya.
Oke, nice. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman di sini semua. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya nggak nyangka malam hari ini bisa sedip ini, sedalam ini. Wis, luar biasa. Saya berdoa terus kalian semua di tempat ini, juga teman-teman yang di rumah, senantiasa dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Amin. Oke, next. Serafin. Oh, Grace dulu, Grace dulu. Sudah Grace nangisnya? Oke. Ingat loh teman-teman, beli dagangannya Grace. Awas seleng nggak beli. Dikem. Enggak situ. Oke, next. Grace. Dalam proses yang kamu alami ya Grace. Pengalaman apa yang terbaik bersama Tuhan? Bersama Tuhan Yesus. Kira-kira kamu ingat-ingat, oh pengalaman saya yang terbaik bersama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberikan saya pacar. Enggak. Ayo Grace, jawab Grace. Jawab Grace. Apa ya? Pengalaman terbaik. Semuanya yang diberikan Tuhan pasti terbaik dalam kehidupan saya. Banyak sih sebenarnya. Apa ya yang buat berkesan? Gak ada sih. Kamu hidup masa gak berkesan? Ya semuanya Oh ya. kan baik Tuhan Iya. dalam kehidupan saya. Yes. Cuma Pasti ada mungkin satu momen di mana kamu, aduh aku butuh ini, aduh ya apa ya caranya, terus kamu minta Tuhan aku butuh ini, cepet sekarang, terus Tuhan sediakan, ada enggak? Hal-hal semacam itulah, itu mungkin contohnya seperti itu, atau hal-hal yang lain yang seperti itu ada enggak? Atau mungkin ketika kamu mengalami kegalauan yang sangat luar biasa, kamu akhirnya mengalami proses menemukan jalan keluar atau gimana? Silakan. Kalau pengalaman terbaik sih apa yang saya doakan orang lain, entah orang lain atau diri saya sendiri, tiba-tiba aja gitu loh. Kan gak deket nih ya sama Tuhan, biasa gitu ya. Tapi setelah saya berdoa kemarin itu waktu masih sekolah, ada orang minta doain gini-gini, ternyata ada kabar baik. Berarti kuasa doa itu ada. Tapi kok semakin kesini, ya itu pengalaman terbaik saya wis. Apa yang saya doakan terwujud. Dan itu waktunya juga gak lama gitu. Tapi yang saya sedih, kenapa sekarang saya gak pernah berdoa, Pak? Karena saya terlalu fokus sama dunia atau gimana? Itu yang membuat saya sedih. Tapi itu hal yang paling luar biasa terbaik dalam kehidupan saya. Tuhan itu dengar doa saya. Ya. Si Grace juga. Ketika manusia jauh dari Tuhan, saya yakin, kita semua yakin bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Itu Grace. Ya. Ketika mungkin Grace merasa bahwa kok aku jauh ya dari Tuhan, kok aku semakin hari semakin enggak dekat sama Tuhan. Tetapi sih dari apa yang kamu doakan, Tuhan jawab. Dari apa yang kamu utarakan ke Tuhan, Tuhan jawab. Nah itu bukti bahwa yuk sama-sama kita kembali kepada Tuhan gitu loh. Tuhan aja loh, walaupun kamu merasa bahwa kamu jauh, kamu jarang berdoa, kamu jarang beribadah, kamu jarang pelayanan lagi, tuh Tuhan lu masih jawab doamu. Nah itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu sedahsyatnya, sebaiknya itu seperti itu loh. Ya makanya ketika kamu merasa jauh dari Tuhan, yuk balik kepada Tuhan. Tidak ada syarat apapun yang berat-berat, Tuhan Yesus tidak memberikan syarat yang berat-berat, hanya setia dan taat kepadanya. Ketika kamu berbalik,
Wong kamu merasa jauh dari Tuhan aja Tuhan jawab doa-doamu. Apalagi kalau kamu mulai sadar malam hari ini, sadar dan berbalik kepada Tuhan, kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama berdoa. Wah, apa enggak mujizat itu lebih banyak diberikan kepada kamu. Kamu sekarang misalnya butuh pekerjaan untuk membantu orang tua, ya apa enggak Tuhan kasih? Jelas Tuhan kasih. Kamu jualan, mungkin mungkin kamu butuh pingin jualanmu itu laku keras dan sehingga kamu balik modal, terus bisa beli ini, beli itu. Ketika kamu jauh sama Tuhan aja Tuhan jawab doamu. Lah apalagi kamu malam hari ini menyerahkan dirimu kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya semua yang baik akan diberikan padamu. Oke? Keep on fire Grace, tetap semangat. Oke? Siapa yang belum tak tanyai? Oh ya, Serafim. Oke, Serafim. Terakhir ya, sebelum lagu pujian yang akan dibawakan oleh Cassius and Friend, yang nanti mungkin bisa, pujian ini bisa membuat hatimu bersukacita lagi, Grace. Oke, Serafim, dalam proses yang kamu alami Serafim, pengalaman apa yang kamu alami bersama Tuhan? Oke. Pengalaman pribadi saya dengan Tuhan itu, saya merasa sangat-sangat bersyukur diberkati oleh Tuhan. Karena jika kita lihat di luar sana atau bahkan orang-orang yang berada di dekat kita, tetangga-tetangga kita, itu banyak yang kekurangan dan terkena dampak dari virus corona ini. Nah, saya sebelum itu waktu di rumah saja itu banyak keinginan. Nah, saya tuh kayak nggak melihat, oh ya orang-orang di luar sana itu butuh. Terus saya tuh suatu malam melihat berita ya, oh ya di luar sana itu banyak orang yang membutuhkan daripada kita. Jadi saya tuh sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu masih cukupkan saya dengan apa yang ada. Jadi rasa bersyukur itu tidak henti-hentinya saya ucapkan kepada Tuhan selama pandemi ini. Mungkin bosen iya di dalam rumah, terus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, kegiatannya juga melulu itu saja. Namun dibalik itu ada rasa syukur yang terucap dari hati saya. Oke, nice answer. Enak. Terima kasih Serafim, meluap ucapan syukur bersama Tuhan. Oke, macam-macam yang kita dapatkan malam hari ini di sesi kedua ini. Saya yakin dan percaya teman-teman masih menantikan ya sesi terakhir, sesi ketiga dari apa yang kita bicarakan hari ini. Tetapi satu yang saya dapat dari sesi kedua ini, jangan jemu-jemu mendoakan teman-temanmu. Kita nggak tahu di luaran sana kondisi teman-teman kita masa pandemi ini seperti apa. Ya, ternyata malam hari ini ada yang curhat seperti itu. Ya, ini adalah kesempatan dari kita untuk kembali kita peduli dengan teman-teman kita peduli dengan rekan-rekan kita. Ya setidaknya telepon, setidaknya voice call, video call, teman-teman yang punya beban hati untuk mendoakan, silakan. Doa itu lo nggak bayar, ya kan? Mau doa itu lo gratis. Masa perhitungan tah Tuhan kita itu? Kan enggak. Ya mungkin modal ya cuma handphone, atau pulsa, atau pakai data, atau wifi. Ya yuk malam hari ini saya ingatkan kepada teman-teman semua, juga teman-teman yang ada di sini semua, yuk kita peduli dengan teman-teman kita di luar sana. Ya mungkin masa pandemi ini mereka membutuhkan kehadiran kita, yuk sama-sama. Yang kedua, selalu dalam apapun yang kita lakukan, selalu mengucap syukur. Dalam apapun yang dialami di kehidupan ini, selalu ucapkanlah syukur. Haleluya. Amin. Lagu berikutnya, lagu sukacita ya guys. Oke, lagu sukacita. Mungkin teman-teman yang di rumah mau bangkit berdiri, mau sorak-sorai, jengkulitan, salto, atau gulung-gulung, guys, kayak Teletubbies, berpelukan. Tapi berpelukan sama keluarganya, jangan sama orang lain. Ya, boleh, silakan, free. Karena kalian kan di rumah, nggak mungkin malu kan sama keluarga sendiri, oke? Jadi silakan luapkan sukacita kalian. Selamat mendengarkan. Yuk guys.
lukakan hatimu. Amin. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup bertutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah ku hidup bagi dunia ini. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Thank you guys. Kalau mau ngundang bisa hubungi nomor di bawah ini. Saya permukan ya. Oke, kita menginjak ke sesi terakhir. Oke, ya terakhir. Nggak apa-apa. Oke, kita menginjak ke sesi terakhir. Ada dua hal yang ingin saya ajukan. Ada yang dua hal yang ingin saya gali dari teman-teman semua. Mungkin Tegar bisa bantu saya untuk menjawab ini. Oke, Tegar. Di tengah proses seperti ini, ya, atau proses-proses ke depan, apakah kamu siap mengizinkan Tuhan mengoreksi dan membimbing kamu melalui proses yang kamu alami? Yang itu ya pastinya dan wajibnya dan seharusnya, semuanya wis pokoknya. Karena untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Dan kalau saya diproses gitu, bahkan sampai serendah-rendahnya gitu, sampai separah-parahnya gitu, saya masih mau berharap sama Tuhan gitu. Soalnya memang Dia itu adalah segalanya buat saya.
Karena apa namanya yang dia rencanakan itu bukan rencana buruk, melainkan adalah rencana yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat indah buat saya. Walaupun yang memang di prosesnya itu memang apa namanya butuh yang namanya kesabaran, kekuatan yang apa namanya yang apa ya yang besar gitu ya. Tapi saya pokoknya berpegang sama Tuhan gitu wis. Santai aja, jalani dengan santai-santai aja. Pokoknya kalau ada Tuhan gitu wis semuanya baik-baik saja. Sudah? Sudah. Oke, saya menantikan jawaban-jawaban yang dahsyat lagi. Oh, tepuk tangan buat Tegar. Nama mencerminkan kehidupannya, wasik. Duh, kok tahu saya mau tanya ke Chris? Oh, jangan-jangan, oh enggak. Oke, opus sih Rek. Oke, next. Apakah Grace siap mengizinkan Tuhan? Pertanyaan sama. Dalam proses hidupmu, siap gak mengizinkan Tuhan mengoreksi atau membiarkan Tuhan berjalan bersamamu? Siap nggak siap sih. Soalnya Tuhan itu pasti itu memiliki masa depan yang indah buat saya. Meskipun kadang itu saya biasanya nggak inget Tuhan, tapi Tuhan itu selalu inget sama saya. Misalnya saya butuh apapun, Tuhan itu selalu inget sama saya. Jadi itu kalau saya memang mau diproses, ya siap nggak siap saya harus menerima prosesnya Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada saya, itu pun pasti yang terbaik buat saya dan saya harus memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Asik. Jadi intinya siap nggak siap harus siap dong. Oke, nggak ada kata yang nggak siap jika kita berjalan bersama Jesus Christ. Oke, harus penekanan seperti itu. Oke. Chris kok guyu Chris? Oke, next. Serafim. Sama Serafim. Silakan. Siap nggak siap ya, harus siap Harus seperti siap. yang dikatakan Pak Paul tadi. Karena kalau kita tanpa bimbingan Tuhan, kita nggak bakalan jadi. Deketin. Karena kalau kita tanpa bimbingan Tuhan, kita nggak bakalan jadi. Karena kalau Tuhan memimpin kita, apapun itu pasti baik. Dan itu pasti dari Tuhan. Oke, nice. Terakhir, Grace. Yuk, Grace. Siap nggak siap? Harus siap. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah dalam proses hidupmu kamu mengizinkan Tuhan, siap nggak mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi kehidupanmu atau mengizinkan Tuhan ada menjadi penuntun dalam hidupmu? Itu harapan saya. Ya. Ya pasti siap lah. Tapi lebih baik sebelum Tuhan mengoreksi. Tapi Tuhan meskipun nggak ngoreksi pasti tahu kehidupan kita kan ya. Sebelumnya itu lebih baik kita yang mengakui kepada Tuhan. Apapun itu keluh kesah, dosa atau segala macam, lebih baik kita mengakui dulu, baru kita akan mengalami proses-proses Tuhan. Sudah? Ya, super sekali. Jadi mereka kesimpulannya menjawab bahwa ya siap, harus siap mengalami Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk berproses dalam kehidupan mereka. Itu jawabannya. Jadi kuncinya adalah hati. Kita harus siap dengan hati kita yang bow down seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu. Bow down, menyembah, berserah kepada Tuhan, surrender to our God, Jesus Christ. Seperti itu. Jadi ya harus siap mengizinkan Tuhan, karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal seperti landasan ayat yang kita baca hari ini untuk talkshow ini. Kok melo ya? Oke, nggak apa-apa. Kan memang harus, kehidupan itu harus berproses kan. Kadang melo, kadang galau, kadang powerful, sukacita, joyful. Ya, itu namanya proses. Tapi bukan sandiwara kalau prosesnya sama Tuhan. Selalu real time. Oke, itu. Oke, terakhir. Waktu berjalan, jadi saya harus mengakhiri segera. Apa tujuan di sesi terakhir ini ya? Pertanyaan terakhir. Apa tujuan hidup
kalian masing-masing ke depan. Tentunya ketika kalian melibatkan Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kalian? Ketika kalian mengalami Tuhan, mengalami proses bersama dengan Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kalian? Dan apa pesan kalian untuk teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini? Dimulai dari yang paling kecil, apa, Serafim? Tujuan saya untuk kedepannya adalah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih takut akan Tuhan, dan bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Pesan saya untuk teman-teman di rumah, selalu lebih dekat sama Tuhan di tengah pandemi ini, dan juga selalu bersyukur sama Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Oke, nice. Tuh, selalu bersyukur, selalu dekat, dan tujuan hidupnya adalah melayani Tuhan lebih lagi. Oke, next, Tegar dulu, baru nanti Grace. Pengen berdiri, Kar? Oh, berdiri. Kok? Yuk lanjut. Sebenarnya tujuan hidup saya itu sebenarnya kalau bersama dengan Tuhan ya, saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun saya berada, saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Sesulit apapun masalah hidup yang saya jalani, saya tetap ingin menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, maka sinar cahaya dari Tuhan itu akan menyinari semua orang yang ada di sekitar saya. Dan saya tidak ingin membuat orang-orang yang di sekitar saya itu kecewa karena diri saya. Dan itu adalah salah satu tujuan dari hidup saya. Ya, itulah tujuan hidup saya, menjadi berkat dan tidak ingin mengecewakan orang lain. Juga yang paling utama ya, Tuhan, untuk Tuhan, menomorsatukan Tuhan dan menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Amin, amin. Dan pesan saya untuk teman-teman di rumah ya. Dekatkan. Okay. Pesan saya untuk teman-teman di rumah ya, tetaplah percaya sama Tuhan, jangan pernah menyerah di tengah pandemi yang yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ini. Selalu tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Terima kasih. Oke, nice. Kita bertepuk tangan untuk dua orang yang sangat luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tegar, terima kasih, luar biasa. Serafim, Tegar, sangat luar biasa penyampaiannya. Oke. Saya pingin ini terus berlanjut ya sampai 24 jam non-stop, tapi ya nggak mungkin lah. Ya kan? Saya juga lapar, teman-teman juga lapar, butuh makan, ya kan? Tapi tenang, di Grace ada es pelangi. Oh, endorse. Ya endorse, nggak apa-apa endorse. Kan buat teman-teman sepelayanan kan, nggak apa-apa, teman bersama Tuhan, nggak apa-apa. Oke. Ya, nanti mungkin bisa dilihat di bawah ini kalau dia mau menyertakan nomornya buat paid promote. Oke. Next, Grace, silakan. Grace itu kamu terakhir. Pasti powerful ya kamu. Enggak. Oke. Yuk, Grace. Tujuan hidup saya ke depan itu lebih baik. Hidup saya lebih baik daripada yang kemarin. Juga saya ingin menjadi garam. Dimanapun saya berada itu memberikan rasa di situ. Jadi saya itu ingin menimbulkan rasa yang Tuhan berikan kepada saya bisa menyebarkan ke sekitar saya rasa-rasa itu. Dan untuk pesan saya ke teman-teman di rumah semua, meskipun pandemi ini masih berlanjut, jangan pernah menyerah, juga terus bersyukur, ingat sama Tuhan, dan selalu berdoa. Udah. Oke, nice. Menjadi garam dan terang bagi dunia. Keren. Lek Tegar tadi menjadi sinar kemuliaan. Agar sinar kemuliaan Tuhan. Kayak lagu ya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Jadi terus noise, gak enak suaraku. Tapi gak apa-apa ya. Bagi Tuhan semua suara itu enak. Jadi teman-teman yang fales, suaranya yang fales, gak apa-apa nyanyi untuk Tuhan. Tapi ya belajar untuk suaranya enggak fales lagi. Katanya tadi teman-teman di sini yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau suaranya fales,
ya belajar lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Oke, terakhir, nah ini terakhir, silakan Grace, terakhir. Tujuan hidup saya bahagia. Bahagia bersama Tuhan. Amin. Pastinya. Dan tentunya wajib untuk kita memiliki tujuan menyenangkan hati Tuhan sama menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Jangan pokoknya menyenangkan orang tua atau siapapun yang kita sayangi. Dan pastinya kita harus bermanfaat juga bagi orang lain. Kalau pesan saya buat teman-teman, jangan jauh sama Tuhan, gak enak. Kenapa gak enak? Karena pasti kita kayak gak tahu kita mau hidup seperti apa, kita berpegang sama siapa, yang nolong nanti siapa gitu. Terus pesannya lagi buat teman-teman, jangan jauhi teman-teman yang jauh sama Tuhan. Panggil mereka biar gak ada apa ya, biar generasi di dalam Tuhan ini gak ada yang hilang. Panggil mereka, jangan jauhi, pokoknya jangan ngomongin mereka atau gimana. Yes. Nice. Karena mereka perlu ditarik, mereka perlu dirangkul lagi, disadarkan sesalah-salahnya apa mereka, jangan jauhi. Yes. Kenapa nanti kalau hilang pasti sudah hilang ya, pasti ada dari kita lah. Pasti ngomong eman atau sayang sekali ya anak Tuhan. Tapi sebelum itu kita gak mencegah. Nah itu pesan saya, jangan jauhi mereka. Terima kasih. Nice. Makanya saya bilang powerful kan yang terakhir. Oh bener kan? Oh, luar biasa, dahsyat malam hari ini, dahsyat. Musik. Saya pengen acara ini harus ada lagi, nggak mau tahu caranya. Pak Nathan, Ketua Pemuda, harus diadakan lagi acara-acara seperti ini. Walaupun corona selesai, wajib pokoknya wajib. Pesannya satu yang sangat saya ambil dari Grace tadi, jangan jauhi teman-teman kalian yang seiman dan mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan. Mereka adalah generasi penerus gereja. Mereka adalah orang-orang yang menjadi tongkat estafet dari gereja ini. Jadi yuk malam hari ini cari teman-teman kalian yang ada dalam diri kalian, yang ada dalam hati kalian, yang Tuhan taruh dalam hati kalian. Hubungi sekarang malam hari ini, sampaikan motivasi kepada mereka, sampaikan pesan-pesan luar biasa kepada mereka supaya mereka tidak hilang seperti yang katakan Chris tadi. Kalau hilang kita hanya bisa komen, sayang, eman. Tapi benar kata Chris, sebelumnya kok kita enggak mencegah? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yo, benar enggak? Oh ya benar. Ya. Jadi yuk sebelum teman-teman kita hilang, jangan komen, tapi cari, doakan, temui mereka, rangkul mereka, ajak mereka kembali kepada Tuhan. Seperti tadi, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Jangan mau kompromi dengan dunia ini. Tetapi seperti kata Grace yang sana, menjadi garam dan terang dunia, demikianlah kita juga harus menjadi garam dan terang dunia di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah dunia yang semakin hari semakin hambar ini, semakin hari semakin enggak, rasanya itu enggak ada rasa apa-apa sama sekali. Tetapi malam hari ini, melalui acara ini, melalui tayangan ini, saya berharap teman-teman kembali dimotivasi, kembali diberikan pemahaman yang baru,
berkat yang baru untuk satu, ketika kalian mengalami Tuhan, tentunya kalian harus peduli dengan sesama. Ketika kalian mengizinkan proses yang Tuhan hadirkan buat kalian, kalian harus tetap ingat rasa syukur, bersyukur, dan tetap ingat bahwa di luaran sana kita juga harus bisa, ketika kita mengalami Tuhan, kita juga harus bisa meluapkan atau mengalirkan pengalaman kita pribadi dengan Tuhan itu kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman tidak hilang. Itu pesannya malam ini. Luar biasa sekali, powerful. Ya, to God be the glory ya. Segala kemuliaan kiranya hanya bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman hari ini. Luar biasa, saya sangat diberkati. Saya berharap juga teman-teman di rumah diberkati dengan adanya tayangan ini. Semoga pesan-pesan yang kami sampaikan, cerita-cerita yang kami sampaikan, curhatan yang kami sampaikan boleh diresponi oleh teman-teman, boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Kita menginjak ke acara terakhir atau penutup dari semua sesi dari talk show ini. Saya berharap teman-teman bisa diberkati, teman-teman bisa dipulihkan, diperbarui lagi iman kepercayaan pada Tuhan. Yang hilang cepatlah kembali, yang punya hati rindu untuk mendoakan teman-teman, lakukan itu. Cari teman-temanmu, jangan tinggalkan mereka sendirian di masa-masa seperti ini, karena Tuhan ingin kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel kita Youth GKB Kristus Gembala. Teman-teman yang mungkin belum kenal atau belum tahu di mana gereja kita, move ke channel sebelah, channel GKB Kristus Gembala. Di sana akan kami berikan atau kami ingin mengajak kalian untuk beribadah bersama kami setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jangan lupa teman-teman yang mungkin tidak bisa beribadah di gerejanya atau di gedung gereja, teman-teman bisa mengikuti dari channel YouTube kami. Oke, kami akan hadir setiap hari Sabtu pukul 6 atau enggak pukul 7 tergantung uploadnya jam berapa. Tapi tenang saja, pasti kami akan hadir buat kalian, memberkati kalian. Oke, sampai berjumpa minggu depan dengan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih, saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi kalian mendengarkan dan melihat tayangan ini. Semoga Tuhan memberkati kalian. Mohon maaf atas salah kata yang saya ucapkan, dan terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf bila teman-teman juga ada yang salah. Tapi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan bagi Tuhan semuanya dan untuk segala-galanya kemuliaannya ditinggikan. Dan biarlah kita menjadi bejana-bejana Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini untuk mengakhiri sesi kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Lambaikan tangan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk berdiri. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
sungguhku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu malam hari ini. Kami sudah mengakhiri talkshow ini. Kiranya Tuhan saja yang menjamah mereka di rumah. Kiranya Tuhan saja yang menjamah kami di tempat ini semua. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pertemukan kami minggu depan dengan suasana yang baru, dengan berkat yang baru. Kami percaya Engkau memulihkan kami malam hari ini. Biarlah kami mengalami Engkau, mengalami jamahan-Mu malam hari ini. Dan kiranya Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Inilah kami bejana-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus membentuk kami serupa dengan gambaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.